Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Minang dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan mengenai 2 poin, yaitu pengertian belajar dan jenis-jenis belajar. Nah, poin yang pertama adalah pengertian belajar. Nah, menurut Burton dalam sebuah buku yang berjudul The Guidance of Learning Activities, merumuskan pengertian belajar sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu atau seseorang berkat adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya ataupun antar individu dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian menurut Abdillah pada tahun 2002 merumuskan pengertian belajar sebagai suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam perubahan tingkah laku yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh atau mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Kemudian poin yang kedua adalah jenis-jenis belajar, di mana belajar digolongkan menjadi 11 jenis. Yang pertama, belajar bagian atau part learning, practice not learning. Nah, pada umumnya, belajar bagian dilakukan oleh seseorang atau individu bila ia dihadapkan pada materi belajar yang sifatnya luas atau ekstensif. Misalnya mempelajari tentang sajak atau gerakan-gerakan yang sifatnya motoris seperti bermain silat. Kemudian yang kedua, belajar dengan wawasan atau learning by insight. Nah, menurut Gestalt, teori wawasan adalah proses menyusun kembali pola-pola tingkah laku yang telah dibentuk menjadi satu tingkah laku yang ada hubungannya dengan penyelesaian terhadap suatu persoalan yang ada. Yang ketiga, belajar diskriminatif atau discriminative learning, di mana belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi atau stimulus, kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian yang keempat, belajar global atau keseluruhan atau global world learning. Di sini, bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan dan secara berulang-ulang sampai si pelajar ini mampu menguasainya. Nah, jenis belajar ini merupakan lawan dari belajar bagian. Kemudian yang kelima, belajar insidental atau incidental learning. Dalam belajar insidental, pada individu atau seseorang tidak ada sama sekali kehendaknya untuk belajar. Belajar dikatakan insidental bila pada individu tidak diberikan instruksi atau petunjuk mengenai materi pelajaran yang akan diujikan kelak. Kemudian yang keenam, belajar instrumental atau instrumental learning. Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seseorang yang diperlihatkannya itu diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah seseorang tersebut akan mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, atau apakah dia berhasil atau gagal. Kemudian yang ketujuh, belajar intentional atau intentional learning. Belajar intensional adalah belajar dalam arah tujuan. Nah, jenis belajar ini merupakan lawan dari belajar insidental. Yang kedelapan, belajar laten atau latent learning, di mana dalam belajar laten, perubahan-perubahan tingkah laku yang terlihat itu tidak terjadi secara instan atau secara segera. Nah, dari itulah disebut dengan laten. Kemudian yang kesembilan, belajar mental atau mental learning. Ada yang mengartikan bahwa belajar mental adalah belajar dengan cara melakukan observasi terhadap tingkah laku orang lain atau dengan membayangkan gerakan-gerakan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, belajar produktif atau productive learning, di mana belajar disebut produktif bila seseorang atau individu mampu mentransfer atau membagikan ilmunya mengenai prinsip untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam satu situasi ke situasi yang lainnya. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah belajar verbal atau verbal learning, di mana belajar verbal adalah belajar mengenai materi-materi verbal yang dilakukan dengan cara melalui latihan dan dengan menggunakan ingatan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Materi-materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmiranti dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar, di mana terbagi menjadi 5. Yang pertama itu behaviorisme, di mana teori yang meyakini bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Yang kedua, kognitivisme atau model kognitif, yaitu teori belajar ini berpendapat bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Yang ketiga, teori belajar psikologi sosial adalah teori yang meyakini bahwa proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi. Yang keempat, teori belajar Gagnek adalah teori yang meyakini bahwa belajar merupakan sesuatu terjadi secara alamiah
akan tetapi hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Yang kelima, teori fitrah adalah teori yang meyakini bahwa pada dasarnya peserta didik lahir telah membawa bakat dan potensi-potensi yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Adapun ayat yang menjelaskannya yaitu terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimu wajhaka lillazi hanni fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tubdila li khalqillahi zalikad dinul qayyima walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Adapun prinsip-prinsip belajar, yang pertama itu perhatian dan motivasi. Dari kajian teori belajar, pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung perhatiannya dan akan timbul motivasinya untuk mempelajari bidang tersebut. Yang kedua, keaktifan. Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifannya yang berbentuk beraneka ragam, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik berupa membaca dan kegiatan fisik berupa menyimpulkan hasil percobaan. Yang ketiga itu keterlibatan langsung atau berpengalaman, yaitu belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang keempat itu pengulangan. Menurut teori psikologi daya, dalam mengadakan pengulangan, maka daya-daya yang ada pada manusia terdiri dari mengamati, menganggap, mengingat, menghayat, merasakan, berpikir dan sebagainya akan berkembang. Yang kelima, tantangan. Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan yang baik, maka bahan belajar haruslah menantang. Tantangan yang dihadapi dalam belajar membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Yang keenam itu balikan dan penguatan, yaitu format belajar berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, penemuan dan sebagainya, memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang secara diperoleh siswa setelah belajar melalui metode tersebut akan mendorong siswa untuk semangat dan giat belajar. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang baik dalam ulangan, mendorong anak untuk lebih giat lagi. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang kurang baik pada waktu ulangan akan terasa takut tidak naik kelas. Di sini nilai baik dan takut tidak naik kelas juga mendorong anak-anak untuk lebih giat, dan hal ini disebut sebagai penguatan negatif. Yang ketujuh, perbedaan individual, di mana berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa, dan hal ini perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Hal tersebut dapat diatasi dengan guru menggunakan metode atau strategi belajar yang bervariasi serta media instruksional sehingga perbedaan kemampuan siswa dapat terlayani. Itulah dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dari Prodi PGMI 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis perilaku belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Di mana di jenis perilaku belajar ada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, di mana di ranah kognitif ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama bagian A itu ada pengetahuan, di mana pengetahuan itu mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Di bagian B ada itu pemahaman, di mana pemahaman mencakup kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari. Bagian C ada penerapan, di mana penerapan itu mencakup kemampuan penerapan metode, kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Dan bagian D ada analisis, di mana analisis mencakup kemampuan merinci atau suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian hingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Bagian E ada analisis, di mana di analisis itu mencakup kemampuan membentuk suatu pola.
di mana dievaluasi. Dan terakhir itu bagian F, ada evaluasi, di mana dievaluasi itu mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua ada ranah afektif, di mana di ranah afektif ini terdiri dari 7 jenis perilaku. Yang pertama bagian A itu penerimaan, di mana penerimaan ini mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan kesediaan memperhatikan hal tersebut. Bagian B ada partisipasi, di mana di partisipasi ini mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Bagian C ada penilaian, di mana di penilaian ini mencakup penerimaan terhadap suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan sikap. Di bagian D ada organisasi, di mana di organisasi ini mencakup kemampuan membentuk suatu sistem penilaian sebagai pedoman dan pegangan hidup. Dan terakhir ada yang namanya pembentukan pola hidup, di mana di pembentukan pola hidup ini mencakup kemampuan menghayati nilai dan membentuknya pola nilai kehidupan pribadi. Dan yang terakhir ada namanya ranah psikomotorik, di mana di ranah psikomotorik ini terdiri dari 7 perilaku atau 7 kemampuan motorik, yaitu bagian A ada yang namanya persepsi, di mana di persepsi ini mencakup kemampuan memilahkan sesuatu secara khusus dan menyadari adanya perbedaan antara sesuatu tersebut. Bagian B ada namanya kesiapan, di mana di kesiapan ini mencakup kemampuan menempatkan diri dalam suatu keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian gerakan. Di bagian C ada gerakan terbimbing, di mana gerakan terbimbing ini mencakup kemampuan melakukan gerakan sesuai contoh atau gerakan peniruan. Di bagian D ada gerakan terbiasa, di mana di gerakan terbiasa ini mencakup kemampuan melakukan gerakan tanpa contoh. Bagian E ada namanya gerakan kompleks, di mana di gerakan kompleks ini mencakup kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap secara lancar, efisien, dan tepat. Di bagian F ada penyesuaian pola gerakan, mencakup kemampuan mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan persyaratan khusus yang berlaku. Bagian G ada kreativitas, di mana di kreativitas ini mencakup kemampuan melahirkan pola-pola gerak-gerik yang baru atas dasar prakarsa tersendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern, di mana di faktor intern itu ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor jasmania, di mana di faktor jasmania itu ada faktor kesehatan dan cacat tubuh. Dan yang kedua ada faktor psikologis, di mana di faktor psikologis itu mencakup inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan di bagian 3 atau yang terakhir itu ada faktor kelelahan, di mana di faktor kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lulainya tubuh, dan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelusuhan dan kebosanan. Yang kedua ada faktor ekstern, di mana di faktor ekstern ini ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor keluarga, di mana faktor keluarga itu mencakup cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Yang kedua ada namanya faktor sekolah, di mana di faktor sekolah ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin di sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang terakhir ada namanya faktor masyarakat, di mana di faktor masyarakat ini mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.
Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasuti Lestari dan di sini saya akan memaparkan pengertian dari mengajar. Definisi dari De Quilly dan Ghazali bahwa mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Definisi mengajar dalam konteks yang tradisional yaitu mengatakan bahwa mengajar adalah penyerahan kebudayaan kepada anak didik yang berupa pengalaman dan kecakapan atau usaha untuk mewariskan kebudayaan masyarakat kepada generasi berikutnya. Adapun pengertian dari Howard yaitu dalam arti modern mengemukakan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas membimbing dan menolong seorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan keterampilan sikap, cita-cita, pengetahuan, dan penghargaan. Adapun prinsip-prinsip mengajar yaitu perhatian, apresiasi, peragaan, repetisi, korelasi, konservasi, dan individualisasi, dan terakhir itu evaluasi. Adapun yang dikatakan dari Mursal yaitu prinsip-prinsip mengajar yang disimpulkan menjadi 6 prinsip. Yang pertama konteks, fokus, sosialisasi, individualisasi, sequence, dan evaluasi. Itulah pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Tansari. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengajar yang efektif dan pengertian pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif pula. Kemudian di dalam mengajar yang efektif itu memiliki beberapa syarat, diantaranya 1. Belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Kemudian yang kedua, guru harus menggunakan banyak metode pada saat mengajar. Terus yang ketiga, motivasi sangat berperan penting untuk kemajuan dan perkembangan proses belajar siswa. Dan kurikulum yang digunakan juga harus kurikulum yang baik dan juga seimbang. Kemudian yang kelima, guru harus melihat perbedaan antara individual siswa. Kemudian guru akan mengajar dengan efektif apabila ia sudah memiliki perencanaan sebelum mengajar. Dan pengaruh guru yang sugestif sangat perlu diberikan kepada siswa. Kemudian guru juga harus memiliki keberanian untuk memberikan masalah yang dialami oleh siswanya saat proses belajar mengajar. Dan poin selanjutnya, guru harus menciptakan suasana belajar yang demokratis di dalam sekolah ataupun kelas. Nah, kemudian guru harus memberikan masalah pada proses belajar mengajar di mana otak siswa merangsang masalah tersebut dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pada saat memberikan pelajaran, guru harus mengintegrasikan pelajaran yang diberikan untuk siswanya agar tidak terpisah-pisah. Pelajaran yang dipelajari di sekolah harus dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan di masyarakat. Nah, selanjutnya proses belajar mengajar, guru harus memberikan keluasan kepada siswanya dalam mencari masalah atau menentukan masalah yang sedang ia alami sendiri. Nah, poin yang terakhir itu adalah pengajaran remedial. Pengertian dari pembelajaran. Pengertian dari pembelajaran adalah suatu proses mengatur di mana peserta didik dapat mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitarnya dan mendorong atau menumbuhkan dirinya dalam melakukan proses belajar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Irtia dari PGMI 6A, NIM 1802050101. Komponen-komponen dalam pembelajaran ada 7. Yang pertama, guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional pada bab 4 pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dan memiliki hasil pembelajaran.
Komponen yang kedua yaitu siswa. Siswa adalah seorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan di bawah bimbingan seorang guru. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Jika dilihat dari sisi ruang lingkupnya, tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari materi pelajaran yang disampaikan. Kemudian, ruang lingkup yang kedua yaitu tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam garis-garis pedoman pengajaran yang dituangkan dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Komponen yang keempat, yaitu materi pembelajaran, adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Yang kelima, yaitu metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru. Komponen yang keenam yaitu alat pembelajaran. Alat pembelajaran adalah media yang digunakan sebagai alat bantu untuk memperlancar penyelenggaraan pembelajaran agar lebih efisien. Alat bantu atau media pembelajaran yang digunakan bisa berupa orang, makhluk hidup, benda-benda, dan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara untuk menyajikan sebuah pembelajaran. Komponen yang ketujuh yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan komponen yang terakhir dalam pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam pembelajaran, akan tetapi berfungsi sebagai umpan balik baik dari guru atas kinerja yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini ada 10. Yang pertama, prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah upaya guru untuk menumbuhkan dorongan belajar, baik dalam diri anak atau dari luar diri anak. Prinsip yang kedua, yaitu prinsip latar belakang, adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki oleh anak. Prinsip yang ketiga, yaitu prinsip pemusatan perhatian, adalah usaha untuk memusatkan perhatian anak dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah agar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Prinsip yang keempat, yaitu prinsip keterpaduan, merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dalam menyampaikan materi hendaknya mengaitkan suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lain. Prinsip yang kelima, yaitu prinsip pemecahan masalah. Prinsip pemecahan masalah adalah situasi belajar yang dihadapkan pada masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak peka dan juga mendorong mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan siswa. Prinsip yang keenam, yaitu prinsip menemukan, adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak untuk mencari, mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan informasi. Prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip belajar sambil bekerja, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman yang baru. Prinsip yang kedelapan, yaitu prinsip belajar sambil bermain, merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena dengan bermain, maka pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak akan berkembang. Prinsip yang kesembilan, yaitu prinsip perbedaan individu. Dari tingkat yakni upaya guru dalam proses belajar mengajar yang memperhatikan perbedaan dari tingkat kecerdasan sifat dan kebiasaan atau latar belakang keluarga. Yang ke-10, prinsip hubungan sosial adalah sosialisasi pada masa anak yang sedang tumbuh yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial.
Itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor terciptanya proses belajar. Faktor-faktor terciptanya proses belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor guru, yang kedua ada faktor siswa, yang ketiga faktor tujuan, dan yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor guru terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor kondisi fisik dan faktor psikis. Guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran tergantung pada cara guru dalam membelajarkan sebuah materi kepada siswa-siswanya. Yang pertama itu ada faktor kondisi fisik. Sebaiknya seorang guru dalam membelajarkan kepada siswanya mengenai materi yang tidak bertentangan dengan kondisi fisiknya. Misalkan, jika guru buta warna, sebaiknya ia tidak mengajarkan pembelajaran yang berkenaan dengan warna. Sebaiknya ia membelajarkan pembelajaran yang lain, seperti pelajaran matematika, PKN, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada faktor kondisi psikis. Seorang guru yang sedang stres sebaiknya tidak mengajar untuk sementara waktu. Hal ini dikhawatirkan ia akan melampiaskan emosinya kepada siswa-siswanya. Hal ini akan berdampak sangat tidak baik kepada guru maupun siswa-siswanya. Kemudian yang kedua ada faktor siswa, terbagi menjadi kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisik. Siswa yang sakit tidak mungkin mengikuti pembelajaran, dan sebaiknya ia mengikuti pembelajaran saat kondisi fisiknya sedang sehat. Dipaksakan seperti apapun, kefahaman akan sulit sekali untuk diterima anak. Karenanya, guru yang mengetahui adanya siswa yang sakit sebaiknya menyuruh siswanya untuk beristirahat. Kemudian yang kedua ada faktor psikis. Anak terlahir dengan anugerah yang berbeda-beda, anugerah dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari itu, tugas seorang guru ialah membantu agar siswanya dapat mengembangkan kemampuan mereka. Siswa yang mempunyai kemampuan menggambar sebaiknya diberi stimulus yang lebih dalam menggambar. Itu sebagai contohnya ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Baik Sri Sulasmini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu faktor-faktor terciptanya proses belajar. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu faktor tujuan. Di bagian A yaitu kejelasan. Misalnya, apa visi dan misi sekolah tersebut, kemudian apa tujuan pembelajaran di sekolah tersebut. Kemudian bagian B yaitu urgensi. Urgensi itu contohnya seperti misalnya seorang siswa tidak suka dalam mengikuti pembelajaran IPA, misalnya biologi, fisika, dan kimia. Akan tetapi guru tetap memberikan materi tersebut. Berhasilkah pembelajaran tersebut dikuasai oleh siswa atau dipahami oleh siswa? Mungkin tidak akan berhasil, kecuali seorang siswa mati-matian dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Tapi itu hanya sebagian kecil saja dalam meminati pembelajaran bagi siswa. Oleh karena itu, disinilah pentingnya faktor permintaan kelas atau penjurusan dalam penjurusan di SMA maupun MA. Kemudian bagian C yaitu tingkat kesulitan. Di Indonesia, pemerintah memperhatikan kesulitan materi. Oleh karena itu, pemerintah mengatur jenjang mulai dari
SD, SMP, dan SMA. Tidak hanya kelas saja yang memiliki jenjang, akan tetapi materi juga diperhatikan oleh pemerintah, seperti mulai dari yang termudah ke yang tersulit, kemudian yang konkret ke abstrak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar siswa atau anak didik bisa lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian bagian D yaitu kesesuaian materi. Kesesuaian materi di sini ada 5 bagian, yaitu di mana bagian pertama adalah kejelasan materi. Di bagian kedua yaitu kemenarikan media, strategi, metode, dan lain-lain. Kemudian yang bagian ketiga yaitu sistematika pembelajaran materi. Yang bagian keempat yaitu jenis materi. Contohnya seperti menjelaskan harus sesuai dengan konteks. Kemudian bagian kelima yaitu faktor instrumen. Misalnya kelengkapan, kualitas, dan kesesuaian. Kemudian faktor lingkungan. Di bagian A yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik sekolah, misalnya sekolah yang baik itu harus berada jauh dari kebisingan maupun polusi. Kemudian bagian B yaitu lingkungan sosial. Tata letak sekolah atau bangunan sekolah harus jauh dari pasar, mall, maupun tempat karaoke. Karena jika diletakkan di depan tempat-tempat hiburan, maka konsentrasi siswa tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet.